Melanjutkan penelusuran yang telah kami lakukan di episode pertama, kami telah berhasil menemui narasumber yang juga masih bertugas di Keraton Yogyakarta, Hadiningrat. Malam hari beliau rela menemui tim untuk memberikan informasi dan pelurusan sejarah, supaya sejarah yang ada tidak simpang siur. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyimak pemaparan dan penjelasan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan barokahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga kita dapat berjua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, termasuk kita semuanya, yang tentu kita akan selalu mengingatkan ataupun kita raih, yaitu syafaatnya di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kami dari tim Asap Halus Misteri pada kesempatan hari ini ingin sekali berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Tentunya hari kemarin dari tim Asap Misteri telah berjumpa dengan salah satu sumber ataupun masyarakat yang ada di Pedukuhan Sindet, Kelurahan Bukirsari, Kapanewon, Imogiri, Kabupaten Bantul. Dalam hal ini kami ingin sekali mengungkap ataupun mendapatkan informasi-informasi dari narasumber tersebut. Akan tetapi kemarin perjumpaan kami dengan salah satu tokoh masyarakat tidak ataupun kurang memuaskan. Untuk itu pada malam hari ini kami menghadirkan narasumber yang berpotensi ataupun yang betul-betul tahu akan sejarah Pelinggihan. Maka daripada itu kami ingin sekali mengungkap ataupun minta pertolongan kepada narasumber sebagai pelaku sejarah. Untuk itu mohon dari Bapak yang bersangkutan keterangan-keterangan apa yang akan disampaikan kepada kami, di mana sejarah dari Pelinggihan ini ada hubungannya apa dengan Mataram kuno, yaitu raja-raja Mataram di Yogyakarta Hadiningrat ini. Kami persilakan untuk Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan malam ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Kita sudah dipertemukan, karena di balik pertemuan ini adalah ada rahasia. Jadi kalau tidak ada rahasia, artinya rahasianya yang mempertemukan kita adalah yang di atas ilahi. Iya. Alhamdulillah kita dapat bertemu. Pada malam hari ini adalah situs ya, situs Pelinggihan. Nah, sebetulnya batu atau watu Pelinggihan ini salah satu situs-situs yang ada di Gunung Gede. Jadi Gunung Gede ini adalah kaki Bukit Seribu, maaf, Bukit Seribu yang membentang
dari arah utara sampai ke selatan. Yaitu sampai selatan berarti akhirnya di pantai selatan. Nah, di antara kaki bukit-bukit Seribu itu menurut tutur ya, kalau sejarah itu sudah dibukukan. Tapi kalau tutur itu belum dibukukan, tapi tutur itu dari masyarakat. Katakanlah dari tokoh masyarakat. Itu tutur, pokoknya saya dari Pak Gendro. Saya informasi dari Pak Gendro. Pak Gendro informasi dari bapaknya atau mbahnya. Ini tutur. Sejarah sumbernya dari tutur. Nah, saya bukan meyakini, tapi saya mengenai batu pelinggian ini adalah saya ambil dari sumbernya dari tutur. Nah, memang erat hubungannya di sini ada banyak sekali itu Gunung Botak. Gunung Botak dan pelinggian ini sebetulnya ada keterkaitan kalau kita bicara Mataram. Nah, kita angkat di sini, maaf, ini Mataram Islam. Jadi Mataram itu kan dulu ada Mataram Hindu atau kuno. Mataram Hindu kuno. Maka kita mengangkat Mataram Islam. Nah, kebetulan di Yogyakarta di bawah Dinas Kebudayaan atau Kundo Kebudayaan ini baru mengangkat yang namanya Poros Mataram Islam. Nah, langsung kembali saja kalau kita bicara Poros Mataram Islam, mungkin 1 malam atau 2 hari tidak cukup. Maka kita langsung ke sasaran pelinggian. Nah, pelinggian ini kalau dari masyarakat ini adalah diambil dari cerita-cerita masyarakat yang mana ini tradisi. Tapi di balik tradisi ini tadi saya bisa menyebutkan mengenai Gunung Botak yang sekarang viralnya kan Gunung Watu Gagak. Sebenarnya tidak ada kaitannya Watu Gagak itu, tidak ada kaitannya. Nah, pelinggian dan Watu Gagak ini satu rangkaian. Saat itu Sultan Agung ya. Tapi kalau saya menyebut Sultan Agung, pada masa kejayaan Sultan Agung di Mataram, kejayaan Sultan Agung itu di antara 1641. Jadi sebelum 1641 itu Sultan Agung belum pakai nyandang gelar Sultan. Masih Susuhunan Agung Hadi Prabu Hanyakusumo. Baru 1641 itu mendapatkan gelar dari Timur Tengah Turki. Ya, itu baru saat itu baru disebut Sultan sampai surut dalem. Perang di Batavia saja belum mendapatkan Sultan. Di sana masih pakai sebutan Sinuwun Susunan Agung Hadi Prabu Kusuma. Hanya sejarah saat itu mengatakan pakai nama Sultan. Sebelumnya belum. Nah, jadi sini itu pusat. Kaliopak itu pernah dibendung, bukan bendungan ya. Bendung. Bendung ini membentang ke arah Kaliopak. Dan ini adalah untuk kegiatan-kegiatan satu pertahanan, yang kedua adalah transportasi air. Nah, antara batu pelinggian dan Botak ini keterkaitan. Menurut sejarah atau tutur, pelinggian ini pernah istilahnya dalam bahasa orang tua itu adalah untuk linggih, untuk duduk, pelinggian untuk duduk. Nah, batu pelinggian untuk duduk itu ketika ceritanya itu entah Sinuwun Sultan Agung atau siapa, karena yang di sini ada 3 pangeran kepercayaan Sinuwun. Pertama adalah pamannya Pangeran Purboyo, itu pamannya. Sebagai Panglima Besar Mataram itu Purboyo yang sekarang makanya di Wetgaleh ya. Ada lagi namanya adalah Pangeran Juminah yang Sumari di Giriloyo. Nah, itu Pangeran Juminah. Dan ada lagi Pangeran Puger. Ya, itu tokoh-tokoh yang memang sebagai membantu
Sultan Agung dalam rangka untuk kebesaran Mataram. Setelah Mataram Kota Gede langsung pindah ke Kertopleret. Nah, mengapa masyarakat di sini mempercayai Pelinggian ini adalah merupakan peninggalan situs yang hubungannya dengan Sultan Agung? Karena pegunungan ini dulu tinggi. Botak itu mau dikatakan botak itu karena tinggi. Pelinggian ya juga tinggi. Ini agak turun sini, Pelinggian sebelah sini agak tinggi. Karena botak itu dikatakan botak itu karena tidak ada tidak ada tanahnya. Tidak ada tanah. Nah, karena kena hujan, erosi, akhirnya akhirnya kelihatan batunya. Pendek jadi gunung botak, bukan gagak. Kalau sekarang wisata gagak, saya nggak tahu narasumber dari siapa. Tapi ini dari Mataram begitu. Nah, Pelinggian di sini ketika di sana di botak itu ada Gua Ungkang. Gua Ungkang. Yang sekarang tidak pernah di masyarakat tidak menyebut karena ketidaktahuan. Gunung Botak itu sebetulnya masih tinggi auranya kepada batu Gua Ungkang. Karena Ungkang itu hanya untuk duduk dan ungkang-ungkang kakinya tidak sampai dasar tanah istilahnya. Ungkang-ungkang. Di Pelinggian dan di sini tepat. Nah, di sini itu masih yang kita duduk ini dulu masih sungai Kaliopak. Dan dari sana ini kan dari sana langsung sungai memutar ini. Sehingga muaranya sampai di atas Gunung Botak itu ini adalah Kaliopak. Nah, Kaliopak putar gini karena Gunung Botak itu langsung longsor sehingga sini itu tertutup tanah dari Gunung Botak. Itu menurut kajian dari geologi itu mengenai pertanahan. Karena saya saat itu bersama universitas yang menangani di bidang geologi untuk bicara di sini. Nah, Pelinggian saat itu tinggi karena ini air dan Pelinggian itu menurut kepercayaan masyarakat sini, Sindet ini dulu itu Sindet ini ada cerita Mataram hubungannya dengan Pronocitra dan Loromendut kalau cerita itu. Kesindet-sindet karena dia lari ke sindet-sindet namanya dusun Sindet. Itu dari cerita tutur dari masyarakat. Tapi dalam bahasa Sangsekerta, Sindet itu namanya Sindeton. Sindeton itu bangunan candi tapi pada era Hindu sebagai tempat menyimpan padi atau palawija. Lumbung ya istilahnya. Lumbung. Maka di sana itu ada batu-batu. Di Sindet itu batu-batu merah. Disinyalir diduga itu mungkin dulu sebagai bangunan atau candi atau apa seperti itu. Mulanya namanya Sindet. Lalu ketika Mataram kuno, Sindeton, Mataram Hindu. Itu Sindeton. Kembali lagi pada Pelinggian itu adalah untuk linggih. Dan linggih bukan linggih biasa. Linggih adalah menyatukan tiga istilahnya. Cipta, rasa, karsa. Di situ. Dan Sultan Agung di situ tidak sendiri, ditemani oleh istilahnya penasihatnya. Penasihatnya itu kan yang di mana itu di makam di Inggirloyo itu adalah Kiai Sentong. Kiai Sentong. Habis ini Kiai Sentong dan Kiai Bulus. Mengapa disebut Kiai Bulus? Karena mereka selalu tidak lepas atau tidak jauh dengan air. Maka Sultan Agung bilang seperti Bulus. Dia prihatin sering merendam diri di air. Sekarang sehingga apa? Ada di kampung Giroyo namanya ada Bulus itu ada. Desa Bulusnya. Ya, desa Bulus ada. Di sana adalah Kiai Sentong juga ada. Itu ditemani di sini. Karena di sini masih air. Sehingga si Kiai Bulus itu menemani. Di sini dalam rangka apa? Ini adalah rangka ada yang menyebutkan ketika itu mencari Wahyu Sitiwangi. Wahyu Sitiwangi itu adalah untuk pasarian dalam Sultan Agung. Nah, Sitiwangi itu kan menurut cerita itu dari Mekah Madinah. Ya, dari Mekah Madinah itu seperti itu. Nah, di sana namanya
Siti Suci, tapi begitu masuk Jawa namanya Wangi. Sampai di sini namanya Arum, Siti Arum. Siti Arum. Sudah Arum, tapi semuanya Wangi, Harum. Ya, maka orang Jawa mengatakan adalah Wahyu Siti Wangi. Ketika Sinuwun Sultan Agung atau Sinuwun Susunan Agung Prabu Hanyokrokusumo mencari Wahyu Siti Wangi itu di sini melalui bukit ini. Iya. Dan perlu ketahui bahwa Kaliyopak ini dibendung sebagai sarana untuk pertahanan. Kerajaan ketika itu Kertopleret itu dilihat dari sini kelihatan. Dan ini otomatis pembesar Mataram di sini di Pelinggian itu bukan dalam rangka untuk melihat situasi kerajaan itu bagaimana dilihat dari sini. Pelinggian itu dilihat dari atas saat itu. Dilihat dari atas. Di Watu Budak, kadang-kadang di Watu Budak, tapi Watu Budak itu istilahnya panas. Tapi di Pelinggian sejuk karena juga ada airnya. Nah, perkembangan zaman dari masyarakat Sindet itu Sindet. untuk ritual. Maaf kalau sunatan itu ke sana. Ya, istilahnya dibersihkan di sana. Akhirnya cepat sembuh katanya. Gitu. Nah, karena perkembangan situasi, tradisi yang satu sekarang luntur. Masyarakat tidak di sana ke Pelinggian itu. Nah, Pelinggian itu menurut kalau dari bahasa mistiknya, saya juga kembali masyarakat di sana. Ini kadang bersuara. Ya, ada suara gemuruh istilahnya. Ada yang mengatakan itu bahasanya Jawa ada kelangenannya Sultan Agung atau Sinuwun itu baru mencari air untuk minum. Itu berupa somo atau harimau. Jadi kalau di sini kelangenannya Sultan Agung itu harimau namanya Kiai Kopek. Di mana-mana ada. Kiai Kopek itu. Ya, di mana-mana sana ada cerita Kiai Kopek. Oh iya. Ya, bahkan di Kulon Progo ada Kiai Kopek. Padahal Kiai Kopek itu ada kelangenan Sinuwun Susunan Agung Prabu Hanyokrono, ya Sultan Agung itu. Di sini juga ada Kiai Kopek. Sekaligus pendamping gitu ya, Pak? Ya, ya Kiai Kopek di situ. Sehingga kalau musim bulan purnama, terus pada waktu kemarau, dia mencari air di situ. Nah, tokoh masyarakat itu di sini itu tahu, sana ada harimau Kiai Kopek. Selanjutnya berbondong-bondong dong ngalap berkah di sana, ngambil airnya untuk padi dan macam-macam untuk kegiatan sarana istilahnya apalah itu. Setelah perkembangan zaman untuk sunatan itu, sehingga sunatan itu dulu diirit di sana pakai kuda atau diirit sana dengan bahasa dakwah yaitu pakai terbang solawatan di sana. Gitu. Ada 2 solawatan itu sebelum disunat itu disolawatkan. Kalau di sini sudah disunat, ya disunat dibawa di sana istilahnya katanya dikasih atau apalah air atau apa, suruh duduk di sana terus langsung cepat sembuh. Itu cerita dari tutur masyarakat. Dari Batu Pelinggian, dari masyarakat dari era Mataram. Itu untuk pertemuan, untuk koordinasi mengenai Projo Mataramnya, karena Sinuwun Sultan Agung itu sering istilahnya memutar, istilahnya pura keliling, tempat-tempat itu keliling. Nah, itu sementara yang nanti kurang begitu, monggo kita kembalikan. Terima kasih Bapak Widodo sudah memberikan informasi-informasi tentang Pelinggian yang ada di Padukuhan Sindet, Kelurahan Wugirsari, Kecamatan Kapanewon, Imogiri ya Pak di sini. Tapi masih ada beberapa hal yang belum sempurna ataupun secara goib kita masih membutuhkan informasi dari sosok-sosok goib yang
akan kita gali. Apakah diperbolehkan Pak Widodo untuk kita melakukan suatu mediumisasi nanti? Baik, maaf. Jadi begini, kita akan bicara dari tutur. Kalau nanti ini goib itu bukan kapasitas saya, tapi anak tutur dari masyarakat mengenai apa ya, kalau orang Jawa itu sing tunggu lah istilahnya. Iya, atau kodam lah istilahnya. Iya. Atau korem lah istilahnya. Memang dipercaya orang-orang besar itu kan selalu dikawal dengan korem kodam. Nah, kadang-kadang korem dan kodam yang dikawal itu sudah sumare, dan korem atau kodam itu masih berkelana di tempat-tempat dulu pernah disinggahi. Dan sini Pak Haji Darto, orang nggak salah, itu sudah bercerita dengan saya. Dan ketika saat itu saya dikasih saya pernah ke sana juga. Ya kalau menurut saya karena alam tuh. Iya. Yang namanya alam, dan alam itu tidak diurusi, mesti ditagih istilahnya. Hablumin Allah, hablumin nanas, hablumin alam. Tapi kita hanya menguatkan hablumin Allah, hablumin nanasnya, tapi hablumin alamnya tidak. Iya. Nah inilah. Jadi kalau ada giat untuk istilahnya mediasi, ya monggo istilahnya. Sebatas kalau di sini itu sebatas ini jangan sampai membenturkan. Iya. Nama-nama harus tepat. Gitu. Seperti saya yang tadi itu Sultan Agung. Iya. Jangan sampai pakai nama Sultan Agung. Kalau di sini nanti itu adalah susunan Agung Hadi Prabu Hanyokrokusumo. Susunan Hadi Hanyokrokusumo. Ya. Karena Sultan Agung itu setelah pemberian dari Mekah, atau dari Turki, Raja Turki Muhammadin itu bersamaan dengan Pusaka Dalem, yaitu Parianom sama Tunggul Wulung. Itu adalah bersamaan, dan mahkotanya Sinuwun. Dan mahkota Sinuwun itu kalau sekarang kan berbentuk pakai bedong. Kalau dulu dari Turki berwujud seperti bulat tok. Seperti apa ya? Tempurung itu bulat tok. Ya, seperti kopiah. Nah, seperti itu. Tapi dengan Sinuwun dikomunikasikan, di belakang dikasih bedong. Dari daun suruh. Sini kan lincip seperti suruh. Seperti jamang ya? Ya, seperti suruh seperti ini. Nah ini adalah menunjukkan yang di atas itu adalah huruf La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di sini. Di sana enggak cuma seperti peci yang gitu aja. Tapi dengan Sultan Agung diberikan seperti ini, ada huruf, kalau dikasih lafal tulisan yang atas itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alif, sini alif, ini begini, La ilaha illallah. Itu kalau orang yang pakai penginderaan dari jauh yang dipakai oleh raja-raja yang sekarang itu, dari kejauhan kelihatan lafal La ilaha illallah. Itu Allah istilahnya. Allah. La ilaha illallah ke sini, tulisan Allah di sini, alif. Itu Sultan Agung. Nah, dikembangkan lagi ini pakai sumping. Sumping ya. Seorang pemimpin harus mendengarkan kanan kiri. Kanan simbol yang baik, kiri simbol maaf yang kurang baik, sehingga harus didengarkan dari yang baik. Rakyatnya itu bermacam-macam, rakyatnya ada yang baik, ada yang baik, tetap sebagai pemimpin harus mendengarkan keluhan yang baik, yang buruk. Namanya sumping di sini. Jadi pakai sumping ini. Itu jadi kalau mediasi monggo, karena di sana menurut saya juga katanya tokoh masyarakat tapi sudah meninggal dulu, Pak Anom dari Sindet sudah meninggal almarhum. Ya, Sindet Lor itu saya masih kecil. Ya, dulu waktu ada tradisi untuk sunat di sana. Di sana ada namanya pasukan, istilahnya pasukan. Pasukan yang saat itu memang mengawal tapi dikirim dari Timur Tengah. Ya, pasukan sih pakaiannya yang kapan itu ada yang penerangan melukis, itu katanya dilukis bentuknya pakai pasukan-pasukan dari Timur Tengah. Ya, saya nggak tahu bentuk Timur Tengah bagaimana. Tadi dari Suwargi Pak Anom itu pakai pasukan dari sana, sering di pelinggian di sana.
Dan saat itu juga ada yang menemukan barang di sana. Saya pada waktu kerja bakti di sana ada menemukan tasbih ya di batu itu. Ada yang menemukan apa itu seperti apa ya, cawan lah istilahnya, tasbih mangkok dan cawan, ya, mangkok ya, di sana. Nah, terus ada cekungan-cekungan, saya juga masuk cekungan bisa dikatakan itu jatuhnya air, tapi jatuh dari langit itu kok pas tempat itu. Jadi sana nanti lihat cekung-cekungan bulat itu pasti itu, kalau yang sana airnya turun di sana, kenapa yang cekungan yang lubang di sini bulat? Ada berapa bulatan-bulatan itu? Ya kalau besok maaf yang sunat itu harus dibersihkan berapa bulatan itu saya nggak hitung berapa, 3 atau 4 saya nggak bulat-bulat itu. Jadi pusokonin jenengan anu disucikan di situ. Itu ada. Nah, yang bulat yang paling besar itu katanya istilahnya sering habis airnya. Itu sehingga orang di sini ditunda untuk pembersihan, walaupun sudah mari tapi harus dibersihkan, ditunda sampai ada airnya. Begitu ada airnya langsung dibersihkan di situ. Itu menurut ritual pelinggian. Dari pelinggian itu sebagai di luar dari ritual itu untuk kegiatan musyawarah. Ketika Sultan Agung dan juga di sana musyawarah dalam rangka untuk menyusun kekuatan penyerangan di Batavia. Ya, itu ada 1628 sampai 29, 1 tahun itu ini menyusunnya di sana pelinggian. Karena di pelinggian itu tidak bisa dilihat dari musuh. Kalau di sana kelihatan batu bodak, di sana ketutup Gunung Semono, di sana ketutup Gunung Pasar. Nah, pelinggian bisa, tapi pelinggian bisa melihat kerajaan. Itu kerajaan. Itu kelebihannya itu. Itu, Mas. Oke, Pak Widodo, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas keterangan ataupun informasi-informasi yang disampaikan kepada kami. Dan sebelum acara pada kesempatan malam hari ini kita tutup, tentu saya sebagai host dan acara malam hari ini banyak kesalahan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan pertemuan ini akan menambah dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadahan kita ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang kita lakukan pada malam hari ini, menggali informasi dari para narasumber, yaitu Pak Widodo selaku narasumber utama, telah disampaikan dengan jelas dan banyak sekali informasi yang kami dapatkan. Tentu kami sangat berterima kasih. Kita cukupkan sekian perjumpaan pada malam hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, sami rahayu.